Dulu, setiap langkah memiliki arti, setiap puncak memiliki cerita. Tapi kini, semua terasa samar. Pertanyaan dalam diri perihal kenapa mendaki semakin menguat. Selama ini, saya merasa yang paling sulit ditemukan adalah puncak. Saya keliru. Yang paling sulit ditemukan adalah alasan untuk terus berjalan. Kata Pak Pendi dan Dadang, dulu pernah ada orang asing yang datang untuk ekspedisi ke Gunung Bondang. Tujuannya bukan cuma mendaki, tapi juga meneliti kekayaan flora dan fauna gunung ini. Kata mereka, dari banyaknya WNA, hanya beberapa saja yang sampai ke puncak Rewa. Sisanya memilih turun. Saya tidak mendapat banyak dokumentasi pendukung di internet perihal ini. Hanya beberapa video YouTube dari belasan tahun lalu. Mungkin itu yang dimaksud. Bicara soal internet, selama ini Gunung Bondang memiliki reputasi sebagai gunung mistis di internet. Saya asumsikan hal tersebut lahir dari legenda yang tersiar, juga dari ritual adat yang disaksikan para pengunjung. Itu mungkin saja membuat banyak orang takut untuk mendaki Gunung Bondang. Padahal, segala kearifan budaya harusnya bisa menjadi daya tarik jika saja orang-orang melihatnya dari persepsi yang berbeda. Pasukan pacet makin besar, naik ke sepatu untuk menggerayangi kaki. Beberapa menggigit dari luar kaos kaki yang terbilang tebal. Taringnya mampu menembus. Kalau terus-menerus berhenti untuk mencabut, butuh waktu lama. Yang bisa kami lakukan adalah mengalah dan inspeksi nanti saja di puncak. Toh ini rumah mereka, dan kami hanyalah pengunjung di dalam hutan. Jalur terjal berlumut membuat kami harus menggunakan lengan untuk naik. Tidak ada hujan, tapi pakaian basah semua. Bukan cuma dari keringat, tapi juga dari tanaman di sekeliling yang menyimpan air. Satu-satunya yang tidak kami temui hanyalah udang lumut. Atau mungkin mereka ada sedari tadi, namun kami yang jarang statis tidak menyadari. Halo. Kiku. Titik cahaya memendar di antara lorong pekat. Kami tiba juga di puncak Karewa, puncak Gunung Bondang. Puncak Gunung Bondang. Mantap. Tim pun melakukan selebrasi. Di kejauhan, kabut sesekali datang, berganti dengan matahari yang mulai turun. Ada perasaan aneh bergumul dalam hati. Rasa haru hanya singgah sejenak. Sisanya pertanyaan besar. Untuk apa saya masih keluar masuk hutan di saat rekan sejawat sudah banyak yang pensiun dan memilih untuk hidup biasa-biasa saja? Toh biasa-biasa saja juga menyenangkan. Bukankah itu alasan kenapa saya rehat dari panggung musik?
hidup biasa-biasa saja. Lantas kenapa masih mendekati maut? Seperti biasa, ibu mertua membekali ini, Miss. Namanya kentang mus. Pecah itu. Ya, kan memang harus habis. Stop. Kita langsung makan saja, habiskan di sini ya. Sudah pecah-pecah juga ini bungkusnya. Selebrasinya. Enak ya? Oh, itu dia. Mertua aku yang bikin. Mantap. Enak. Puncak Lapak Pati tampil gagah di sebelah Kerewa. Kabut sesekali memeluknya. Perihal lebih tinggi mana, saya tidak berminat ikut berdebat. Ikuti data yang tertera saja, kemudian nikmati keindahan kedua puncak ini yang lebih indah disandingkan daripada dibandingkan. Bekas, tapi robek-robek kalau Enggak, maksudnya pakai plastik. Seberes foto-foto, kami beranjak turun. Langkah rombongan lebih cepat. Pertanda tanjakan memang terlalu curam dan menghabiskan energi tatkala sebelumnya kami berjalan naik. Hari yang makin sore lebih pekat dalam rimba. Di sini musabah pohon lebat, kegelapan hadir lebih cepat. Rombongan terpencar-pencar. Saya, Indra, dan Dadang menjadi yang paling santai di belakang. Bukan karena tidak kuat, melainkan karena lebih memikirkan risiko terkilir. Seorang kawan pernah bilang, makin kita tua, makin sedikit kita menginjak gas ketika berkendara. Bukan berarti kendaraannya tidak bisa ngebut. Hanya saja terlalu banyak rasa takut. Tapi kalau Pak Pendi, itu si anomali. Makin tua makin satset. Kami tiba di area kemah ketika maghrib baru saja beres. Selepas makan malam, sedikit mengobrol santai sambil berbagi tawa. ini telur apa, Yon? Ayam kampung. Ayam kampung. Harus ayam Harus kampung. ayam kampung. Iya, harus ayam kampung. Kalau untuk obat-obat. Siap. Sudah? Nah, itu namanya Tepung tawar. di telapak kaki, telapak kaki. Harus besi. Bah. Kotor tadi, Pak. Nggak apa-apa. Tiga pacet. Pas nyampe, bukan pas nyampe ya, di atas ya. 3 pacet itu ya. Terbaik. Makasih. Di antara perbincangan ada kalimat Pak Pendi yang membuat saya nyes. Pak Pendi bertanya, kapan ya kita bisa ketemu lagi? Saya tidak punya jawabannya. Bagian paling sedih dari pertemuan adalah perpisahan. Lucu betapa baru beberapa hari kenal, tapi kami sudah menjelma kerabat. Di derak kantuk yang luar biasa, kami tertidur cepat. Pukul 2 pagi, lagi-lagi pukul 2 pagi, kami serempak terbangun karena suara keras lainnya. Kali ini jauh. Kelak baru kami ketahui, ada pohon besar yang roboh lagi. Bisa terlihat ini bekas dari rubuhnya pohon ya, mengenai tenda sampai sobek dan mengenai sebentar ini tenda sulit dipindahkan. Nah ini bekas dari rubuhnya pohon sampai seperti ini. Ini kalau bergeser sekitar setengah meter, kita sudah tinggal nama. Tapi Tuhan masih memberkati ya, jadi Hampir siang rombongan mulai berjalan. Disebut turun gunung juga tidak bisa, karena jalurnya naik turun. Kami terus menyusuri jalur hingga bertemu kembali sungai. Di sini sejenak beristirahat sambil basuh-basuh tubuh. Tertawa riang, perlahan hati kembali tenang. Doa anak dan istri selalu menemani langkah saya. Saya yakin ada peranan mereka dalam keselamatan diri ini.
Pakai trekking pole dulu. Kami tiba juga di desa. Langsung disambut sesepuh dengan sebuah ritual kecil. Sudah, ini namanya lamang. Nah, lamang ini salah satu syarat dalam upacara adat sebelum dan sesudah pendakian Gunung Bondang. Nah, jadi ini dari beras ketan yang kita bawa kemarin. Nah, karena kita banyak bawanya banyak, jadi masaknya banyak juga. Kalian buat di sini ya? Ya, sekalian buat makan kita. Coba dimakan enak, Pak. Enak dong. Mantap. Jadi ini pakai apa lagi? Santan, kelapa, gula merah lah. Yang disampaikan ke sana itu sudah makan duluan mereka. Yang apa namanya, penunggu Bondang, yang orang-orang sakti sana. Kemarin kan masih minta bantu triliunan. Nah, sekarang kita bayar yang adanya kesediaan gini supaya mereka semua turun ke sini untuk mencicipi semua ini makanan yang ada. Yang penting semuanya sudah diselesaikan di sini. Kemarin sebetulnya di atas, tapi karena nggak membawa syarat-syarat itu, juga di sini dilakukan semua kita lakukan ritualnya di kampung bersamaan. Ini belum beres. Masih ada beberapa rangkaian ritual lainnya. Selepas bersih-bersih, kami memulai ritual yang paling besar. Kenapa yang khusus kasih nenek kulitnya? Tidak bisa nenek mau. Ayam. Kulo belenting kulo dajat kulo meruak dengan kotak-kotak. Itu meruak dari do pokok-pokok. Acak terus kuno nek yo. Hal yang paling diingat adalah gelang yang sudah ditalikan tidak boleh dilepas, apalagi digunting, kecuali suatu saat nanti lepas dengan sendirinya. Pernah orang meninggal di Gunung Bondang, toleh jatuh cari anggrek. Jatuh dari tebing ya. Mereka cari anggrek itu, mereka manjat Bondang itu. Saya kurang mengerti apa maknanya. Mungkin ini adalah cara masyarakat desa untuk melindungi kami selama mereka bisa. Entahlah, saya tidak mau menyimpulkan terlalu jauh tentang hal-hal yang saya sendiri juga tidak mengerti. Setelahnya kami berempat pamit pulang. Seperti biasa, perasaan yang timbul sangat menyebalkan. Karena belum apa-apa, sudah harus merasa rindu pada hal-hal yang entah kapan bisa kami temui kembali. Lagi 1, 2, 3. Makasih pulang. Enggak menang yang tapi anu lah. Sudah teramat sore tatkala kami berkendara pulang ke rumah Yona. Bisa ditebak, tim kemalaman di jalan Tanah Merah kegelapan. Untungnya tidak ada hal buruk terjadi. Kami tiba di rumah Yona pada hampir tengah malam. Kita menunduk-nunduk ya.
Pernah suatu hari Alma ini minta mamanya uang ke rumah. Ini permintaan biasa. Karena sudah memesan tiket pesawat pulang sedari lama dan ada kelebihan jatah hari, kami baru berangkat balik ke Palangkaraya 2 hari setelahnya. Perjalanan paling panjang dari Muara Teweh menuju Palangkaraya. Sejauh inilah jarak yang harus ditempuh demi menggapai puncak gunung. Di banyak gunung malah lebih jauh lagi, dengan moda transportasi yang lebih beragam lagi, dan mungkin lebih terbatas lagi. Dalam perjalanan pulang, saya kembali merenung. Saya juga tidak mengerti kenapa masih keluar masuk hutan, atau sesekali mendaki gunung yang tingkat bahayanya cukup tinggi. Cuma setiap kali membayangkan akan melakukan ekspedisi, bukannya gemetar, saya malah bergetar, dipenuhi semangat dan kegembiraan tinggi. George Mallory, sang legenda pendakian, pernah ditanya, "Kenapa mendaki Gunung Everest?" Beliau menjawab, "Because it's there." Atau jika diterjemahkan, karena gunung itu ada di sana. Mungkin terdengar sederhana, tapi kutipan tersebut bermakna mendalam tentang dorongan manusia untuk menyelesaikan tantangan, menjelajah yang tidak diketahui, dan menguji batas kemampuan diri. Atau mungkin saja maknanya malah sebaliknya. Mallory hendak berkata, saya mendaki gunung ya karena gunungnya ada, alias tidak perlu dipikirkan terlalu mendalam. Apapun itu, yang saya tahu ada sesuatu yang purba dalam jiwa manusia yang mendorong kita kembali ke alam. Bukan sekadar mengejar puncak, tetapi menempa diri dan mencari makna hidup dalam setiap langkah. Gunung hanyalah media yang memantulkan ketakutan, harapan, dan kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Makanya ada pepatah yang berkata, kalau mau tahu sifat asli seseorang, bawalah dia mendaki gunung. Di tengah dingin, rasa lelah, dan mara bahaya, manusia belajar tentang kerentanan dan keteguhan hati. Dan tidak ada satu hal pun yang harus ditaklukkan, kecuali diri sendiri. Hingga pada akhirnya, pendakian gunung mengajari kita tentang menghargai perjalanan pulang. Salam literasi, salam lestari, tim Atap Negeri menyusuri jalur sungai.